Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan belajar tentang Insight Maker, sistem dinamik, sebuah permodelan dengan menggunakan Insight Maker. Sistem dinamik model yang menggambarkan bagaimana hubungan satu variabel dengan variabel lain yang saling berpengaruh, jadi bukan hanya satu arah. Oke, sistem dinamik ini ada beberapa software atau program yang bisa menjalankannya. Di antaranya ada Stella, ada PowerSim, dan sekarang saya akan memperkenalkan sebuah program yang gratis secara online. Ini programnya online, insightmaker.com. Nah, ini tampilannya. Silakan kalau belum pernah buat akun, silakan buat akunnya. Kalau sudah, silakan login. Karena saya sudah buat akun ya. Login. Nah, ini karena ini kosong, belum pernah dibuat model. Nah, kita buat create new insight, sebuah model baru. Nah, apa yang mau kita buat sekarang adalah sebuah model hubungan antara prey dan predator, mangsa dengan pemangsa. Sebagai contoh, ada singa dengan rusa di sebuah komunitas. Singa tentu memakan rusa. Ketika singa memakan rusa, populasi rusa akan berkurang. Nah, ketika populasi rusa berkurang, maka stok makanan singa akan semakin sedikit, semakin susah mendapatkan rusa. Ketika semakin susah mendapatkan rusa, maka singa-singa kelaparan, tingkat kematiannya akan lebih tinggi, sehingga nanti populasinya akan berkurang, populasi singa berkurang. Ketika populasi singa berkurang, maka itu kesempatan bagi rusa untuk meningkatkan populasinya kembali. Jadi populasi rusa meningkat kembali. Nah, ketika populasi rusa meningkat, tentu tersedia juga makanan yang cukup bagi singa, maka singa akan terpenuhi makanannya, populasinya akan meningkat kembali. Jadi seperti itu seterusnya. Hubungan prey predator ini sebuah model sangat populer, termasuk model yang awal-awal yang digunakan untuk biologi, fenomena biologi. Jadi prey dan predator itu bergantian ya, dia seperti gelombang, naik turun. Ketika mangsanya meningkat, pemangsa juga meningkat. Ketika turun mangsanya, pemangsa juga akan turun. Jadi seperti itu. Kita coba membuatnya. Ini tampilan tadi Insight Maker. Ini ada ini demo ya. Ini bisa, kalau mau editnya juga bisa. Nah, sekarang kita coba bersihkan saja, clear. Kita bersihkan. Nah, ini tampilan untuk membuatkan diagramnya. Diagram yang bisa kita buat di sini ada namanya stock and flow. Stoknya dan alirannya, stock and flow. Kalau kita bicara tentang pemangsa dan mangsa, maka yang jadi stok di sana adalah dua itu. Misalnya tentang rusa dan singa, maka yang jadi dalam lingkungan model ini, yang stoknya adalah ada stok rusa dan ada stok singa. Maka kita buatkan stok. Ini add primitif. Ini primitif ini istilahnya untuk bagian-bagian elemen-elemen dalam permodelan. Kita tambahkan stok. Nah, ini stoknya kita buat rusa, stok rusa. Dalam kemudian ada stok singa. Nah, stok ini tentu akan mengalami pengurangan dan penambahan ya. Rusa dan singa itu akan berkurang dan juga bertambah. Berkurang itu dia keluar alirannya, flow.
Caranya klik ini tanda panah ini, kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Itu kan ada aliran keluar. Nah, aliran keluar dari populasi rusa ini apa? Jadi di dalam populasinya itu ada kematian ya. Kematian itu akan mengurangi populasi. Ini kita balik ya panahnya. Ini yang masuk ke ini itu kelahiran rusa. Jadi kelahiran rusa menambah stoknya rusa, kematian rusa itu mengurangi. Begitu juga dengan singa. Tarik panahnya. Ini kematian singa. Biar jelas ini buat ini ya. Beda kematian rusa, kematian singa. Kelahiran singa. Jadi seperti itu ya. Jadi ada rusa yang mengalami kematian kelahiran. Nah, kalau kita ini kita bisa buat memodelkan ya. Rusa misalnya berapa awalnya initial value-nya. Klik rusa, initial value-nya misalnya 100. Singa ini ada 50 misalnya. Kelahirannya klik, nah, kelahirannya berapa rate kelahirannya. Misalnya setiap kita buat satuan waktunya tahun ya, setiap tahun itu ada 2 yang lahir, yang mati itu ada 1 misalnya. Lahir rusa agak banyak lah, rusa 5, matinya 1. Lahir singa ada 2, 3, kematiannya ada 1. Nah, kemudian kita bisa simulate seperti itu. Ini rusa tahun pertama, ini contoh yang sederhana ya. Ini antara rusa dan singa itu belum terhubung satu sama lain. Oke. Bagaimana? Tentu rusa akan memakan singa. Terbalik, singa akan memakan rusa. Nah, tentu kita bisa buatkan hubungannya. Nah, ketika ini kematian rusa itu dipengaruhi oleh singa, kita bisa buatkan link. Di sini. Jadi kematian rusa itu dipengaruhi oleh singa. Karena singa memakan rusa. Dan kelahiran singa itu dipengaruhi oleh banyaknya rusa. Semakin banyak rusa dia makan, tentu akan semakin banyak ininya. Nah, kita bisa buatkan modelnya seperti ini. Tapi ada bisa juga seperti ini, tapi bisa juga kita buatkan ada namanya tadi stok, ada variabel ya. Variabel baru. Variabel ini kita buatkan ini tingkat kematian rusa. Tingkat kematian rusanya ini yang dipengaruhi oleh singa, rate-nya. Dan kematian rusa itu dipengaruhi oleh kematian rusa ini dipengaruhi oleh rate-nya. Jadi rate kematian rusa ini yang akan mempengaruhi kematian rusa. Berapa rate-nya? Rate-nya ini akan meningkat karena
singa. Itu juga dengan tingkat kelahiran singa. Itu dipengaruhi oleh rusa. Kelahiran singa ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran singa. Jadi ada rate-nya masing-masing. Kita buatkan juga ada tingkat kelahiran rusa, berapa variabelnya. Ini bisa dimasukkan angkanya nanti. Akan variabel yang lain. Tingkat kematian singa. Jadi seperti ini kira-kira gambaran model sederhana. Jadi kelahiran rusa itu dipengaruhi oleh tingkat kelahiran rusa. Kalau tadi kita buatkan angkanya, sekarang kita buatkan variabel khusus, ada tingkat kelahiran rusa di variabel sendiri. Kemudian rusa itu ada kematian, dan kematian itu dipengaruhi tingkat kematian rusa. Tingkat kematian itu dipengaruhi oleh singa. Variabel tingkat kematian rusa dipengaruhi oleh jumlah singa. Semakin banyak singanya, tentu akan semakin banyak tingkat kematian rusanya. Begitu juga dengan tingkat kelahiran singa dipengaruhi oleh jumlah rusa. Semakin banyak rusanya, semakin tinggi tingkat kelahiran singa. Dan ini kematian singa dan kelahiran rusa itu ada masing-masing tingkat kematiannya. Ya, oke. Kita masukkan angka lagi. Rusa itu misalnya 150, singanya ada 50. Kemudian kelahiran rusa itu 0,1 misalnya. Tingkat kelahirannya 0,1. Dan kelahiran rusa ini kita bisa buatkan ini rumusnya. Kelahiran rusa tadi angkanya fix ya, 555 yang lahir per tahun. Tentu tidak seperti itu ya. Dari 5 per tahun tidak, itu tergantung jumlah rusa. Semakin banyak rusa tentu semakin ini. Jadi sama dengan rusa dikali tingkat kelahiran rusa. Jadi tingkat kelahiran rusa, berapa kelahiran rusa itu tergantung dari jumlah rusanya dan tingkat kelahiran rusa. Tingkat kelahiran rusa kita masukkan tadi angkanya 0,1. Jadi rusa, cara masukkan ininya klik saja di sini muncul ya kan, atau diketik pakai tanda kurung kurawal, kali itu pakai tanda bintang, apply. Jadi tingkat kelahiran rusanya 0,1. Kelahiran rusanya, rusa dikali tingkat kelahiran rusa. Rusa itu sendiri initial value-nya, karena rusa ini akan berubah, stok dan stoknya ini akan berubah tiap tahun. Kemudian ada kematian rusa. Kematian rusanya sebelumnya kita buat fix ya 1 per tahun. Sekarang untuk kematian rusa, jumlah rusa dikali tingkat kematian rusa. Lupa kali tanda bintang, apply. Kemudian tingkat kematian rusanya kita buatkan 0,001 misalnya. 0,001 kita coba dulu, dikali jumlah singa, karena jumlah singa yang mempengaruhi. Semakin banyak singa, semakin banyak kematiannya. Oke. Kemudian singanya 50. Tingkat kelahiran singa ini dipengaruhi tingkat kelahiran singa pengaruhi rusa kan 0,002 dikali rusa misalnya.
singa itu sendiri. Singa dikali tingkat kelahiran singa. Singanya 50, kematian singa itu singa dikali tingkat kematian singa. Tingkat kematian singanya kita buatkan 0,1. Oke, ini sepertinya sudah. Kita coba simulasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi awalnya singa 50, kemudian rusa itu 150, dan kemudian karena makin lama singa makin banyak. Ketika singa makin banyak, rusanya tetap habis ya, berkurang. Ketika rusanya semakin sedikit, maka itu akan pengaruh juga, singa juga akan berkurang. Ini sampai 20 tahun ya. Kita atur ininya, kita bisa atur panjang simulasinya, misalnya sampai 100 tahun. Wah. Oke. Rusanya berkurang. Oke, angkanya ya, kalau angkanya tidak pas mungkin agak akan keanehan. Kita coba perbaiki. Tingkat kelahiran singanya ini terlalu besar. Kita kurangi 0,1. Sudah mulai kelihatan ya. Jadi ada gelombang-gelombang seperti ini. Ya, rusanya naik, turun, kemudian ketika rusa naik, singa juga meningkat. Ketika singa sudah meningkat, maka jumlah rusa menurun. Ketika rusanya sedikit, singa juga ikutan sedikit. Nah, ketika singa sedikit, rusa juga meningkat. Jadi seperti itu seterusnya. Ini contoh sederhana. Tentu angka-angkanya butuh yang real sebenarnya, tapi ini untuk memperlihatkan seperti apa model dinamik ya. Ini bisa digunakan untuk memprediksi. Kalau kita bisa mendapatkan angka yang tepat, kita bisa memprediksikan sebuah sistem, sebuah model yang saling mempengaruhi. Kalau hanya satu arah, itu pakai ini ya, biasanya pakai regresi yang atau GLM. Ada variabel dependen dan ada independennya. Yang dependen itu dipengaruhi oleh independen. Tapi kalau sekarang sistem dinamik, dua-duanya saling mempengaruhi. Yang mana independen, mana independen itu tidak ada di sini ya, karena singa mempengaruhi rusa mempengaruhi singa juga. Jadi ada waktu yang berjalan di sini. Karena dinamik, karena ada disebut dinamik karena ini berdasarkan waktu ya. 10 tahun ke depan beda kondisinya, 20, 30 dan seperti itu. Oke, ini pengantar sementara. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk lebih mendalaminya, sama-sama belajar kita. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.